Oke, nah Kak Fira mau cerita dulu ya, waktu Kak Fira masih SD ya, waktu min kayak kalian ya, itu Kak Fira itu orangnya bener-bener pemalu, nggak berani ngomong sama orang, terus apalagi bener-bener pendiam ya, pokoknya bener-bener se introvert itu ya, kayak nggak mau tampil juga mau. Terus gimana sih kok Kak Fira bisa jadi Kak Fira yang sekarang, kok bisa jadi yang ngomong di depan? Ada yang mau nanti suatu saat di masa depan yang mau ngomong di depan? Ada yang mau nggak? Yang mau jadi pede gitu ngomong di depan? Ada yang mau? Loh, nggak mau? Nggak boleh gitu ya. Nah, jadi mental juara itu juga butuh proses, nggak bisa instan gitu, oke? Nah, di sini ada yang punya cita-cita? Angkat tangan yang punya cita-cita. Ya, oke. Nih Kak Fira mau kasih hadiah lagi yang berani ngomong cita-citanya. Ayo. Maju ke depan. Ya. Satria. Cepat ya. Oh, turun. Kak Fira itu dari 1 sampai 3 ya. Nanti angkat tangan kalau kita tercepat Kak Fira tunjuk nanti maju ke depan buat ngomong cita-citanya ya. 1, 2, 3 angkat tangan. Ya, maju. Ya. Oke. Perkenalan dulu, siapa namanya? Udah gitu. Perkenalkan nama saya gitu ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Lukman Hakim. Bisa dipanggil siapa? Ana. Bisa dipanggil Ana ya. Oke. Karena cita-citanya apa? Tentara. Tentara. Loh, kok diketawain? Gak boleh gitu ya. Nah, kenapa kok mau jadi tentara? Ya pengen aja. Kok pengen aja? Loh, ayo dijelasin lagi kenapa pengen jadi tentara. Kayak tentara itu orangnya gini, terus saya pengen gini-gini gitu. Oke. Wow, keren sekali. Tepuk tangannya mana? Oke. Ya, oke. Nah, adik-adik harus berani maju seperti itu ya, supaya itu tuh salah satu mental juara gitu. Nah, orang yang punya mental juara itu merupakan ciri-ciri orang yang sukses. Nih, kalau adik-adik mau sukses, berarti adik-adik harus punya yang namanya mental juara. Bukannya mental yang pendiam, mental gak berani ngomong, itu bukan ya. Bukan salah satu contoh orang yang bisa sukses gitu. Kalau misalnya kita diem di tempat, kita bakal di situ-situ aja, kita gak bisa jadi orang yang keren ya. Maka dari itu ya, kita harus punya mental juara. Nah, ini ciri-cirinya orang nih yang sukses, yang akan sukses. Siapa sih yang growth mindset? Ulangi lagi, growth mindset. Maksudnya apa sih growth mindset itu? Oke, adik-adik. Nah, kalau adik-adik tahu materi growth mindset itu Kak Fira dapetin dulu waktu mau kuliah. Mau kuliah loh, Kak Fira baru tahu apa itu growth mindset. Sementara nih kalian sudah tahu, sudah mau keahlian itu dapat dibentuk, bukannya langsung jadi gitu. Nah, itu namanya growth mindset. Ya, paham? Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mau jadi mental juara, ya, yang mau menjadi orang sukses, juga harus mau rajin membaca, ya. Rajin membaca. Di sini siapa yang hobinya membaca? Ayo, siapa yang hobinya membaca? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan?
Loh, kalau kalau nggak suka baca ya gimana? Gimana mau sukses ya? Kenapa sih kita harus mau membaca? Adik-adik, kalau misalnya kita membaca, kita kan akan mendapatkan informasi, ya. Kita akan mendapatkan ilmu, ya. Maka dari itu kita harus rajin membaca, gitu. Kemudian, kalau misalnya mau sukses, kita harus konsisten dan disiplin, ya. Harus rajin, harus mau melakukan apa yang kita harus lakukan gitu, dan tidak takut gagal. Misalnya, adik-adik ikut lomba. Nah, pas waktu ikut lomba ternyata adik-adik kalah. Nah, pas kalah tuh nggak mau nyoba lagi. Nah, itu nggak boleh ya. Karena orang yang sukses itu tidak takut gagal, tapi dia terus mencoba, terus berusaha, ya. Suatu saat pasti dia akan berhasil, begitu. Nah, adik-adik, dulu pas Kak Fira SD, Kak Fira juga ikut perlombaan. Salah satunya adalah lomba pidato bahasa Inggris. Di sini ada yang pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris belum? Nggak ada? Ada nggak? Nah, oh ya. Jadi dulu tuh Kak Fira pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris sekali nih. Tapi apa? Kalah. Ya nggak apa-apa, namanya juga pengalaman. Tapi setelah itu, setelah Kak Fira naik di bangku SMP, Kak Fira juga ikut lagi tuh, terus latihan, terus tahu apa yang Kak Fira salah nih, di mana kekurangannya diperbaiki. Akhirnya apa? Kak Fira dapat juara 1, juara 2. Kalau nggak percaya bisa tanya Bu Eni ya. Ya, karena Bu Eni tuh ibu saya ya. Oke. Jadi selanjutnya tidak mudah menyerah ya. Adik-adik jangan menyerah nih kalau misalnya pengen sesuatu tuh jangan menyerah gitu. Terus yang terakhir, know what and how. Ada yang tahu nggak maksudnya arti bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Know what and how. Tahu nggak? Tahu apa yang diinginkan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, tadi yang Lana, tadi kan kamu pengen jadi tentara ya? Apa yang diinginkan? Terus yang harus dilakukan apa? Tahu nggak? Gimana caranya supaya itu terrealisasikan? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita pengen sesuatu, ya, nggak cuma pengen aja, nggak cuma pengen tok, ya, harus tahu apa yang harus dilakukan, ya. Misalnya, pengen juara 1 lomba bahasa Inggris, ya. Terus apa yang harus dilakukan? Berarti harus latihan, terus latihan presentasi, latihan berbicara di depan umum seperti itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar hanya apa yang ya. Dari 1 sampai sekian kelipatan 3, setiap kelipatan 3 harus bilang door gitu. 2 door. Nah, 3-nya tuh door. Oke? Terus 4, 5 door. Nah, 6-nya itu door. Paham nggak? Oke? Nah, mulai dari sini nih, ke sini ya, mengular. Terus ke yang laki-laki aja itu ya, yang di tengah ya, Lana, sampingnya Lana ya, dari situ muter sampai belakang gitu, paham? Oke. Dimulai dari sini. Kamu bilang 1, 2 door ya, 4, 5. Ayo, Dek. Enggak, door, harus bilang door gitu ya. Diulangi lagi. 1. Door. 13, 14 door. 16, 17 door. 19, 20 door. Terus yang belakang. Ayo.
22. 22. 23. Dor. Berapa tadi? 21, 22, 23, 24 dor. 25, 26 dor. Terus lanjut. Tadi berapa? 28 berarti apa? Dor kan? Tadi bilang dor enggak? Yang penting harus jelas nih kalian gambar apa gitu. Misalnya gambar bunga, berarti lingkaran ya, lingkaran ada berapa bunga di situ. Terus ada berapa segitiga. Kayak gitu. Ayo. Ayo sesuai dengan imajinasi ya adik-adiknya. Gak harus sama kayak teman-teman ya, gak harus sama kayak teman-teman. Gak, iya gak harus sama. Gak harus. Ini sesuai sama kamu sendiri. Karena kalau misalnya kamu sama kayak teman-teman loh, berarti pribadi. Masa mau kayak gitu? Berarti kan kalian harus punya pribadi watak kalian sendiri. Ya, berarti kalau misalnya gambar nggak boleh ikut-ikutan. Sesuai dengan kepingin kalian mau gambar apa. Orang mata. Ini matahari. Ini apa? 3 menit lagi. Sini era apa? Aku. Atau apa? Atau rumah, atau bunga. Ayo, ayo. Kalau enggak nanti dihukum loh ya. Ayo. Ayo sebisanya. Ayo. Sudah berani tuh udah bagus. Ayo. Ya. Ayo udah belum? Udah? Yuk. Sebisanya, nggak usah susah, nggak apa-apa. Kayak misal mau gambar pagar gitu juga nggak apa-apa.